Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita mengkaji ayat 14 sampai dengan ayat terakhir dari surat Jin. Tentu sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid, jamaah, dan wabil khusus guru kita, Profesor. Sebentar lagi Profesor. Sebentar lagi insya Allah, karena sebentar lagi insya Allah beliau akan menjadi dosen. Sekarang di kepala bironya, sebentar lagi dosen. Ya, dan sudah dosen juga, karena dia juga sambil mengajar di UIN Raden Patah. Ya, Raden Patah. Di Sumatera ini UIN Raden Patah itulah yang terbesar di samping UIN yang di Aceh. Ya, beliau ini memang sudah melanglang buana dari pakai Vespa, pakai Vespa sama. Itu kan baca super. Ya. Lalu sampai bayangkan menjadi kakak wil, dan kakak wilnya bukan di Bengkulu tapi di Kepri, terus di Sumatera Selatan. Ya, kakak wil terbesar lah. Pak Farizal rupanya agak terlewati jadinya. Beliau ini bosnya nanti. Iya, bosnya. Iya, ngasih honor kita. Berapa? 50.000. Iya. Artinya demikianlah perjalanan hidup manusia. Jangan dikira serba tiba-tiba. Tidak tiba-tiba. Tapi demikian kehidupan Allah berikan kepada yang dikehendaki. Dan kepada yang dikehendaki itu semuanya ada proses, ada sebab, akibat. Itu hukumnya begitu. Baik, kita kaji ayat-ayat ini secara singkat insya Allah. Mudah-mudahan ya sangat jelas, karena tadi dibaca lalu diterjemahkan itu sudah sangat jelas. Dan itulah indahnya Al-Quran. Saya kemarin diminta untuk menjadi salah satu narasumber dalam dialog nasional di Hotel Crespo atau dulu Farizal yang diundang pembicaranya para profesor dan dokter. Ya, saya sampaikan judulnya itu Kepemimpinan Nasional dan Masa Depan Bangsa Indonesia. Gitu. Maka saya sampaikan, saya ngambil perspektifnya itu dari Al-Quran dan Sunnah, karena itu background kita kan. Saya sampaikan setiap Ahad itu kita mengkaji Al-Quran. Alhamdulillah sudah sampai pertengahan juz 29, yaitu surat Jin. Saya kasih muqaddimah. Dengan Al-Quran itu ternyata semuanya itu gamblang, tidak ada yang tertutupi. Ibarat melihat sesuatu di dalam gelas kaca, terlihat semua di dalam itu. Itu Al-Quran itu menjelaskan masa lalu, jelas sekali masa lalu. Al-Quran juga menjelaskan masa sekarang, dan itu jelas sekali masa sekarang. Al-Quran menjelaskan masa depan, ya sangat gamblang. Bahkan Al-Quran dan Sunnah menjelaskan bagaimana di alam kubur, itu jelas. Bagaimana di padang mahsyar itu, kalau kita baca hadis itu kayak kita berdiri di situ. Bagaimana Al-Quran dan hadis berbicara tentang hisab, perhitungan, itu sangat jelas, termasuk kemudian di surga dan di neraka. Dan pagi ini kita melihat bagaimana
bukan hanya kehidupan manusia, tapi kita diperlihatkan kehidupan jin. Kehidupan jin. Kalau dalam rukun iman ada malaikat, kita tahu juga itu kehidupan malaikat itu. Jadi bukan hanya kehidupan manusia. Sampai hari ini, nah di saat ini kita sudah melihat, diperlihatkan oleh Allah bagaimana kehidupan jin. Gitu. Dan itulah hebatnya ilmu Al-Quran. Maka bisa berbicara dan bisa memperlihatkan kepada kita soal apa saja. Dan tidak ada masalah kecuali di dalam Al-Quran pasti ada solusi. Termasuk perjalanan yang tadi disebutkan oleh Pak Dr. Mukhlisuddin, itu ada dalam Al-Quran itu. Digambarkan bagaimana benih itu kecil, lalu tumbuh menjadi besar, lalu kemudian berbuah rindang, lalu kemudian selesai. Ada. Termasuk itu kalau tumbuh-tumbuhan. Manusia rinci bagaimana tahapan-tahapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, dan itu tidak ada hatta dalam ilmu biologi sekali. Dan kalau ada, maka sebenarnya keduluan Al-Quran. Karena di laut, bagaimana kok laut itu ada asin, ada tawar, dan itu berpisah, itu ada dalam Al-Quran. Bagaimana di angkasa itu hampa udara, Al-Quran sudah menyebutkan. Begitu. Nah, kita sekarang ditunjukkan pertama bahwa ternyata di masyarakat jin itu ada yang tunduk dan patuh kepada Allah, dan ada yang membangkang. Jadi ternyata ya jangan dikira jin itu tidak ada yang tunduk, ada, dan ada juga memang yang membangkang. Jadi ternyata mirip juga dengan manusia. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan sungguh di antara kami itu ada yang tunduk patuh kepada Allah, dan ada yang menentang, ada yang membangkang, tidak tunduk dengan peraturan. Tentu saja peraturan yang dimaksud di sini adalah al-Islam. Ada yang tunduk patuh kepada tata aturan Islam, dan ada yang tidak. Ini ayat ini luar biasa ya, dan begitulah Al-Quran pendek. Jadi ayat di sini tidak disebutkan ada yang Muslim dan ada yang kafir. Nah begitu bunyinya. Tapi ada yang Muslim dan ada yang menentang. Kenapa? Karena yang menentang ini perlu diketahui. Gimana? Yang menentang orang kafir semua kan? Kan orang Islam juga itu. Yang menentang itu bukan hanya orang kafir, tapi ada orang-orang yang Islam pun menentang. Di situ. Maka ayatnya al-qasitun, bukan muqsitun. Ini di sini bahasa Arab. Kepleset dikit, salahnya jauh. Dan bertolak belakang. Kalau qasitun itu adalah al-jair an syariatillah, yaitu orang yang melanggar dari syariat Allah. Begitu Ibnu Katsir menyebut. Tapi kalau muqsitun itu adalah orang-orang yang adil, selip dikit salah arti. Dan itu bahasa Arab. Termasuk di sini tadi, di sini qasitun itu bukan menunjuk hanya orang-orang kafir, karena di sini disebutkan wa anna minnal muslimun, dan di antara kita itu ada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, beragama Islam, tunduk patuh. Tapi ada di antara kami, meskipun Islam juga, tapi itu cari-cari masalah, menentang. Ya hari ini kalau ditawarkan kira-kira hukum Islam, siapa duluan yang menentang? Siapa yang duluan yang menentang? Kalau hari ini disampaikan bahwa 17-an Agustus itu nggak boleh yang bapak-bapak pakai rok, gimana? Banyak yang menentang kan? Ini MUI memberikan fatwa 17 Agustus haram para lelaki lomba-lomba pakai rok, pakai daster, haram. Tapi kan banyak nentang. Wes ribut itu di media sosial. Fatwa MUI ini dibully, dia banyak tebak.
Apa-apaan majelis ulama yang ngurusin 17 Agustus kan? Dan ternyata yang nentang bukan jin kafir. Jadi ada yang tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada aturan, dan ada yang suka menentang aturan. Berikut, hidup itu kalau mau selamat ikutin aturan yang benar. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan hukum jelas, siapa yang tidak mengikuti aturan maka masuklah neraka jahanam. Artinya masuklah dalam kesengsaraan, dalam kebinasaan, gitu. Begitu. Berikutnya, siapa yang istiqomah di jalan Allah, yang ikut aturan, maka pasti Allah kasih rezeki yang melimpah ruah. Iya. Dan yang namanya ngikutin aturan itu dari awal, gitu. Bukan tiba-tiba. Jadi terus ngikutin aturan, maka akan mendapatkan la asqainahum ma'an ghadaq. Maka niscaya kami berikan air yang melimpah. Apa maksudnya air yang melimpah itu? Rezeki. Rezeki pasti. Jangan tiba-tiba, rezeki itu nggak bisa tiba-tiba. Istiqomah dulu. Istiqomah dulu. Beliau pakai Vespa dulu nggak tahu, tapi sayang Vespanya nggak dijual. Karena udah ganti yang lebih canggih lagi kan. Udah tinggal naik, bensin kayaknya nggak butuh juga. Gimana? Nggak pakai bensin mobilnya. Nanti mungkin nggak pakai sopir juga kali. Tapi gitu masih minta isi amplop. Jadi istiqomah Allah akan kasih nanti. Begitu sejarah. Begitu Hajar mengajarkan, begitu Nabi Ismail mengajarkan, begitu Nabi Ibrahim, dan begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya pelajarannya, waspada. Suka duka itu adalah hanya ujian belaka. Jadi setelah dikasih rezeki yang melimpah, jangan langsung menganggap itu keutamaan, itu rahmat. Entar dulu Pak Ji. Ya, entar dulu. Karena apa? Allah sebutkan linaftinahum fi, agar kami menguji mereka dengan kekayaannya itu. Sudah lulus diuji dengan kesusahan, apakah masih lulus diuji dengan kesenangan? Di situ. Jadi orang itu akan diuji dengan ujian kesusahan untuk istiqomah, dan itu susah itu. Lulus alhamdulillah, maka dapat rezeki yang melimpah. Setelah dapat rezeki yang melimpah itu masih lulus, tidak digunakan untuk apa rezekinya itu? Ya di sini. Maka ntar dulu, banyak orang yang diuji dengan kesusahan lulus, tapi saat diuji dengan kekayaan gak lulus. Contoh Qarun. Awalnya miskin, dia ikut Nabi Musa, tapi dapat kekayaan banyak, ternyata lupa nih dari mana kekayaan itu. Ada yang sebaliknya, diuji dengan kekayaan lulus, ya saat dia kaya raya, masya Allah bagus sekali, pas jatuh miskin langsung nggak ke masjid lagi. Ya, udah. Jadi lulus itu harus dua, gitu. Makanya disebutkan linaftinahum fi, agar kami menguji mereka dengan itu. Dan patokannya adalah siapa saja yang berpaling dari ajaran Allah, maka pasti dia akan menempuh jalan untuk menuju ke azaban so'ana, azab yang sangat menyakitkan. Di situ itu kaidah itu. Berikutnya keagungan masjid. Pengurus masjid silakan bahagia dan bersyukur kepada Allah menjadi pengurus
masjid, termasuk menjadi jamaah masjid itu. Jadi pengurus mulia, jamaah masjid mulia gitu. Maka tidak ada manusia yang lebih mulia daripada pengurus masjid dan jamaah masjid. Pak Haji ini kalau nggak jadi jamaah masjid lagi selesai Mas. Tapi rupanya saking semangatnya, beliau kemarin sudah datang hari Jumat ke sini. Dikira GSP itu hari Jumat. Saking semangat. Jangan sampai nggak jadi jamaah masjid. Setinggi apapun jabatan maka sudah selesai lah. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya sudah. Kenapa? Karena wa annal masajid lillah. Masjid-masjid itu milik Allah. Secara khusus Allah sebutkan. Padahal memang semua milik Allah. Tapi untuk masjid ini khusus. Gitu. Berikutnya. Maka insya Allah saya mengamati banyak sekali aktivis-aktivis masjid itu yang Allah berikan anugerah. Iya. Mahasiswa yang dulu rajin di masjid itu luar biasa. Ya. Mahasiswa itu yang kalau saat kuliah mau jaga masjid, marbot masjid itu insya Allah dasar. Kayaknya beliau juga marbot masjid. Ya, di Masjid Muttaqin Abu. Ya, Masjid Muhammad itu kan masih tua. Marbot. Pak Sofan kan juga begitu. Itu yang jaga-jaga masjid di Masjid Agung Muttaqin itu saya tahu. Hebat-hebat itu sekarang. Nggak perlu disebutkan, beliau tahu, lebih tahu. Karena masjid. Nah, pesannya berikutnya, jangan menyembah Allah bersama dengan menyembah yang lain. Jadilah orang itu betul-betul bertauhid. Maksudnya, orang musyrik itu bukan tidak menyembah Allah, menyembah Allah. Tapi saya menyembah juga selain Allah, gitu. Itu orang musyrik. Beda dengan orang ateis, memang nggak tahu, nggak mau Allah. Tapi orang musyrik itu menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Dan syirik itu dosa paling besar. Nggak mau Allah itu disembah, tapi yang lain ada disembah juga. Waspada di sini. Jadi jangan sekedar saya menyembah Allah. Tapi yang sangat perlu digarisbawahi adalah apakah Anda tidak menyembah selain Allah? Dan yang namanya menyembah itu luas, termasuk tujuan dalam hidup, yaitu keikhlasan. Nanti akan kita tengok berikut. Orang mukmin itu harus betul-betul ikhlas. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'u. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah berdiri menyembah Allah, berdoa, siapa dia? Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu disebut Abdullah karena betul-betul hanya menjadi hamba Allah. Dan begitulah seharusnya orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu harus betul-betul ikhlas, gitu. Ya, harus betul-betul ikhlas. Ada amplop boleh lain, tetapi jangan sampai meniadakan keikhlasan, gitu. Bahkan andai kan nggak ada amplop tetap jalan, itu orang ikhlas. Iya. Ini kalau didengar orang nanti digoreng, tapi ini harus tetap disampaikan. Mau gaji besar, mau gaji kecil, bahkan mau nggak ada gaji harus tetap ikhlas. Ini sudah gaji kecil dikompor-komporin gak ikhlas, ya tambah. Yang gaji besar juga tetap harus ikhlas, gitu. Yang gak ada gaji pun tetap harus ikhlas. Itulah Abdullah, hamba Allah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, orang yang ikhlas dan mengajak keikhlasan itu pasti ada yang mengerumuni. Yang mengerumuni ini dua kategori. Mengerumuni untuk mengikuti dan mengerumuni untuk menggempurnya.
Ya, kalau hanya membaca tadi kurang. Dan ini tafsir di Ibnu Katsir yang menafsirkan kadu yakununa alaihi libadan. Ya. Hampir Masya Allah berdesakan ngerumunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerumunin apa? Mengerumunin mendukung, mengerumunin untuk mendengarkannya. Nabi membacakan Al-Quran itu masa Allah berdesakan. Siapa yang berdesakan itu? Siapa yang berdesakan itu? Jin. Jin berdesakan pada saat itu. Tapi ada juga yang mengerumuni untuk menggempur. Siapa? Al-musyrikun saat di Makkah. Lihat Al-Quran. Begitu Al-Quran, satu kalimat tapi mewakili dua golongan. Maka disebutkan alaihi libadan. Mereka berdesakan. Berdesakan ini ada dua memang. Berdesakan untuk mendukung, berdesakan untuk membela, dan berdesakan untuk menggempur. Ya. Menggempur. Ya. Dan dalam konteks ini ya, itu saat itu yang banyak mendukung itu ternyata jin. Sementara yang menggempur itu ternyata dari golongan manusia. Hari ini kayaknya agak terbalik, insya Allah. Banyak orang itu didukung dalam dunia nyata, tapi digempur di dunia maya. Iya kan? Gak tahu yang maya itu jin atau ya, begitu. Itu dunia. Nah, oleh karena itu berikutnya yang mengajak keikhlasan, mengajak ibadah, mengajak taat, jangan kendor hanya karena didukung dan hanya karena digempur. Itu nggak boleh kendor. Maka disebutkan qul innama ad'u rabbi, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Allah dan aku tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Maka nggak terlalu penting kalian mendukung atau menggempur. Gitu. Itu Nabi. Dan begitu orang-orang yang mengikuti jalan Nabi. Karena ya, aku tidak berkuasa untuk bisa memberikan mudarat kepada kalian. Aku nggak bisa membuat kalian sakit. Aku nggak bisa juga membuat kalian itu mendapatkan petunjuk. Semuanya ada di kalian sendiri. Aku manusia biasa. Dan juga aku tidak bisa menolak kalau ada orang yang mencelakaiku kecuali Allah. Aku manusia biasa. Kalau andaikan ada di antara kalian yang mau membunuhku, aku tidak kuasa. Apakah pembunuhan itu terjadi? Kalau kalian melempariku dengan batu, maka aku nggak kuasa untuk menghindari. Karena aku manusia biasa. Dan itulah Nabi dilempari dengan batu sampai berdarah-darah. Karena apa? Tidak ada memang penolong bagiku kecuali Allah saja. Dan juga tugas para nabi dan para rasul itu hanya menyampaikan. Tergantung manusia yang menerima mau menyambutnya atau menolak. Tapi semuanya akan ada balasan. Dan saya tidak tahu juga balasan itu dekat atau masih jauh. Saya nggak tahu. Ada Nabi, ya kan? Saya tidak tahu. Aqribun ma tu'aduna am yaj'al lahu rabbi amada. Aku nggak tahu. Sudah dekat atau masih jauh. Lalu Nabi pun mengatakan, aku nggak tahu juga yang gaib. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Aku nggak tahu. Dan Allah tidaklah menunjukkan yang gaib itu kepada siapapun kecuali
kepada orang yang diridhoi saja, dan itu pun sebagian. Maka di antara yang ditunjukkan kepada Nabi, Allah menunjukkan kepada Nabi bahwa engkau pasti menang. Allah tunjukkan, tenang, kamu pasti menang. Kamu tidak akan dibunuh secara nyata. Kalau Nabi sebelumnya ada yang dibunuh, Nabi tahu. Tapi apakah Nabi diam ketika ada jaminan itu? Tidak. Nabi berusaha dengan sedemikian rupa dengan peristiwa hijrahnya. Berikutnya, ya perlu diketahui bahwa tugas para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti hanyalah menyampaikan belaka, dan apa yang sudah disampaikan oleh para nabi dan para rasul, tentu para pewarisnya, para ulama, mubalik dan seterusnya, itu pastilah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena wa ahsa kulla syai'in adada. Semua dicatat, dilihat oleh Allah, yang sekecil-kecilnya tidak ada yang terlewatkan. Demikian.